Kekaisaran Romawi itu kan bertahan ratusan tahun ya. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah teori yang jujur aja cukup kontroversial. Teori ini bisa mengubah cara pandang kita soal kekuatan Roma yang sebenarnya. Jadi, pertanyaannya begini, apakah orang Romawi itu punya rencana besar semacam grand strategy atau mereka cuma, ya, penakluk yang beruntung aja? Ini nih yang coba dijawab oleh sejarawan Edward Luttwak. Dia menantang keras anggapan bahwa Roma itu cuma ngasal, cuma kejar-kejaran gengsi dan kemenangan tanpa mikir panjang. Dan jawaban Luttwak jelas punya. Bahkan, menurut dia, Roma punya 3 sistem strategi yang berbeda yang berevolusi selama 3 abad. Jadi jauh dari kata kacau, kebijakan keamanan mereka itu ternyata punya cetak biru yang jelas dan terus beradaptasi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sistem pertama ini, di era Julio Claudian, bisa dibilang cerdas banget. Idenya itu bukan soal menaklukkan semua wilayah secara langsung, tapi lebih ke gimana caranya mengontrol mereka dengan, ya, ongkos seminimal mungkin. Konsep ini dikenal sebagai ekspansionisme hegemonik. Gimana caranya? Yaitu tadi, lewat client state atau negara klien. Ini adalah kerajaan atau suku-suku yang kelihatannya sih merdeka, tapi sebenarnya dikendalikan oleh Roma. Jadi alih-alih Roma menempatkan pasukannya di setiap sudut kekaisaran, yang pastinya mahal banget, mereka justru kayak mengoutsource keamanan ke jaringan negara-negara klien ini. Cerdik kan? Nah, ini perbedaannya kelihatan jelas. Di satu sisi ada kontrol tidak langsung lewat negara klien yang biayanya rendah banget. Di sisi lain ada kontrol langsung, di mana Roma harus menaruh garnison di mana-mana, jelas mahal. Jadi ini tuh strategi klasik ekonomi kekuatan. Roma bisa memaksimalkan kontrol politiknya dengan jejak militer yang minimalis. Legion-legion andalan mereka tetap terkonsentrasi, siaga penuh, dan siap menyerang kapan aja kalau diperlukan. Jadi, jangan salah sangka ya, negara klien ini tuh bukan cuma sekedar sekutu biasa. Mereka itu multifungsi. Mereka jadi bumper yang menyerap serangan-serangan kecil. Mereka juga jadi zona penyangga kalau ada invasi besar. Dan yang paling penting, mereka mengurus keamanan di wilayah mereka sendiri. Ini semua bikin Legion Roma yang super mahal itu bisa tetap siaga di pangkalan utama, siap buat ancaman yang benar-benar besar. Efisien banget. Tapi, tentu saja, tidak ada sistem yang abadi. Sistem negara klien ini lama-lama mulai goyah. Ancaman baru pun bermunculan. Nah, kondisi ini memaksa Roma untuk melakukan perubahan strategi yang bisa dibilang radikal. Tujuannya sekarang bukan lagi efisiensi, tapi memberikan keamanan total untuk semua orang di dalam wilayah kekaisaran. Seperti yang dibilang Luttwak, batas-batas kekuasaan kekaisaran yang tak terlihat telah berganti di banyak tempat menjadi pertahanan perbatasan fisik. Ya, dari Inggris sampai Afrika Utara. Fokusnya bergeser total. Dari yang tadinya mengandalkan pengaruh, sekarang jadi pertahanan preklusif. Artinya, hentikan semua ancaman sekecil apapun sebelum mereka sempat menginjakkan kaki di tanah Romawi. Dan ini bukan cuma tembok biasa loh, ini adalah perbatasan ilmiah yang berlapis-lapis. Pertama, ada pos-pos pengintai jauh di wilayah musuh untuk peringatan dini. Kedua, ada penghalang fisik, kayak tembok Hadrian. Ketiga, di dekat tembok itu ada benteng-benteng pasukan khusus, kavaleri, pemanah yang siap merespon dengan cepat. Dan terakhir, di belakang ada benteng legiun utama, pasukan infanteri berat yang siap meluncurkan serangan balasan besar-besaran. Jadi ini bukan pertahanan statis, tapi sistem pertahanan agresif yang dinamis. Dan kalau kita lihat datanya, perubahan strategi ini kelihatan jelas banget. Coba lihat tabel ini. Di provinsi-provinsi dalam yang aman kayak Spanyol, jumlah legiun turun drastis. Tapi di perbatasan Danube misalnya, melonjak dari 4 jadi 10 legiun. Ini bukti nyata, pasukan ditarik dari wilayah aman dan dipindahkan semua untuk menjaga pagar kekaisaran yang baru ini. Lalu, datanglah bencana. Pertengahan abad ketiga, Roma dihantam badai sempurna. Perang saudara meletus di mana-mana, wabah penyakit menyebar, dan yang paling parah invasi besar-besaran dari berbagai suku, Goth, Frank, Alamani, terjadi serentak. Kaisar dibunuh, kekaisaran pecah jadi 3, bahkan seorang kaisar ditangkap hidup-hidup oleh Persia. Benar-benar kacau. Dan sistem pertahanan yang tadinya begitu dibanggakan, akhirnya hancur. Kenapa? Karena sistem itu dirancang untuk menghadapi 1, mungkin 2 ancaman besar dalam satu waktu. Bukan serangan serentak dari segala arah. Sistemnya terlalu kaku, terlalu mahal, dan akhirnya jebol. Ini adalah titik nadir bagi kekaisaran. Mereka harus beradaptasi atau hancur sama sekali. Dan untuk bertahan hidup, mereka terpaksa membuat pilihan yang, sangat brutal. Korbankan keamanan provinsi-provinsi di perbatasan demi menyelamatkan jantung kekaisaran itu sendiri. Disinilah letak perubahan fundamentalnya.
Tujuannya bukan lagi untuk mencegah musuh masuk. Itu udah nggak mungkin. Tujuannya sekarang adalah ketahanan. Biarkan musuh masuk, serap serangan mereka, lalu hancurkan mereka di dalam wilayah kekaisaran. Jadi provinsi-provinsi di perbatasan memang jadi medan perang, tapi kekaisaran secara keseluruhan bisa selamat. Ini adalah pergeseran dari pertahanan di garis depan ke pertahanan di garis belakang. Konsepnya adalah pertahanan berlapis atau defense in depth. Bayangkan perbatasan itu bukan lagi tembok kokoh, tapi seperti spons. Tujuannya untuk memperlambat laju musuh, bukan menghentikan mereka sepenuhnya. Kota-kota, benteng-benteng, bahkan rumah-rumah pertanian di perbatasan diperkuat jadi titik-titik pertahanan untuk menguras darah para penyerbu sambil menunggu pasukan utama yang mobile datang untuk menghabisi mereka. Oke, setelah melihat 3 sistem yang sangat berbeda ini, apa sih pelajaran utamanya? Menurut Luttwak, semuanya bermuara pada pemahaman akan 2 jenis kekuatan yang berbeda. Ini penting banget. Yang pertama adalah force atau kekuatan militer. Anggap saja ini adalah kekuatan fisik otot-otot militer Anda. Setiap kali Anda pakai untuk berperang, kekuatan ini akan terkuras. Kalau Anda mengirim pasukan ke satu tempat, ya Anda nggak bisa mengirim mereka ke tempat lain di saat yang sama, sifatnya terbatas. Nah, yang kedua adalah power atau kekuasaan. Ini beda. Ini bukan soal otot, tapi soal persepsi kekuatan di benak orang lain. Kekuasaan itu nggak habis dipakai. Kekuasaan itu adalah saat musuh Anda nggak berani macam-macam. Bukan karena Anda lagi mengerahkan pasukan, tapi karena mereka yakin Anda bisa menghancurkan mereka kalau mau. Ini soal psikologi, soal reputasi. Jadi kalau kita lihat lagi ketiga sistem tadi, sistem pertama itu memaksimalkan kekuasaan. Super efisien, tapi keamanannya nggak merata. Sistem kedua memaksimalkan pengerahan kekuatan militer di perbatasan. Keamanannya tinggi banget, tapi mahal dan kaku. Dan sistem ketiga, itu adalah pilihan pahit untuk mengandalkan kekuatan militer sebagai jalan terakhir, bahkan dengan mengorbankan keamanan provinsi. Intinya, kejeniusan sistem pertama adalah mengubah ancaman kekuatan menjadi kekuasaan politik yang nyata dengan biaya murah. Sistem-sistem setelahnya harus membayar keamanan dengan darah. Pada akhirnya, analisis Luttwak tentang Roma ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan strategis yang relevan sampai kapanpun. Kapan saat yang lebih cerdas untuk ditakuti daripada harus bertempur? Ini jadi pengingat bahwa terkadang penggunaan kekuatan yang paling efektif justru dengan tidak menggunakannya sama sekali.